wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Etnik Celebes. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Komen-komen di bawah juga terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin unboxing ya. Jadi ceritanya begini, kurang lebih sekitar 3 bulan lalu ya, saat pertengahan bulan puasa, saya ada komunikasi dengan teman yang ada di Sumeneb, Mas Roni Firmansyah, salah namanya ya, Mas Roni lah. Beliau menawarkan saya untuk buat keris baru, keris kemerdekaan, tempaan baru. Saya bilang, saya nggak mau lah mas, saya sudah cukup lah yang cari yang sepuh. Dia bilang, enggak, coba tes lah, lihat karya beliau, Mas Roni. Saya bilang, saya mau buat satu atau dua keris atau pusaka, tapi menggunakan bahan dari saya. Nah, dia setuju. Nah, dia bilang boleh lihat bahannya. Saya kirimkan foto bahan dari saya, besi tua juga, besi dulu. Nah, makanya kita sepakat untuk project buat pusaka baru, tapi bahan dari saya dari Sulawesi Tengah. Nah, jadi sekitar hampir pertengahan bulan puasa saya kirim bahan ke Sumeneb, ke Mas Roni. Itu jadinya nanti kurang lebih ya 1 Muharram kemarin rampungnya keris ini. Ya, lumayan lama juga ya. Nah, jadi dia sempat kaget juga bahan yang saya kirimkan. Dia bilang lumayan bagus, dan hasilnya teman-teman akan lihat di yang dalam sini ya. Nah, kemudian dia tanya untuk jenis lacaknya apa ya, rancang bangunnya mau keris dari mana. Saya bilang kalau boleh keris Bugis. Nah, keris Bugis. Nah, ternyata beberapa kali juga Mas Roni ada sempat pesanan keris rancang bangun dari Sulawesi, karena jelas ada perbedaannya ya teman-teman. Keris yang lacak Bugis, keris Bugis dengan keris Jawa, jelas ada sangat jelas perbedaannya. Kalau orang yang sudah beberapa kali memegang keris Bugis, kemudian memegang juga keris dari Jawa, pasti akan paham, ini keris dari Sulawesi, ini keris Jawa, pasti akan tahu perbedaannya. Terus yang paling mencolok adalah bahan. Paling mencolok sekali adalah bahan dasar pembuatan dari keris itu sendiri. Artinya dalam hal ini adalah bahan pamor. Kalau bahan baja untuk pinggirannya, untuk bilah tajamnya, saya rasa hampir sama semua baja ya. Karena materialnya hampir sama. Tapi kalau material pamor itu setiap daerah berbeda-beda. Jadi setiap daerah ya itulah, setiap jengkal tanah materialnya pasti berbeda. Makanya saya coba kirimkan Mas Roni untuk sekedar eksperimen untuk membuat keris baru tapi menggunakan besi dari Sulawesi Tengah. Oke teman-teman, mungkin sudah penasaran, kita buka ya. Ini sudah sempat saya buka juga ini. Beliau sudah kirimkan saya fotonya, bahwa hasilnya seperti ini mas. Nah, ini 1, ini jadinya 2. Nah, ada 2. Kita lihat dulu ya. Saya suruh bikin beliau, minta tolong sama Mas Roni buatkan sapukal ya, sapukal keris lurus tapi agak condong ke kiri ya. Kalau brojol dia rata-rata kan agak lurus. Kalau keris Jawa ya. Kemudian ketebalannya sangat tebal. Ini dia. Nah, ini keris
Artinya keris baru boleh kategorikanlah kemerdekaan, teman-teman. Inilah hasilnya. Dari lipatan nanti saya coba tanya ulang ke Mas Roni apa, karena itu mungkin dapurnya ya, rahasianya Mas Roni. Saya udah mau buka-buka juga bagaimana teknik lipatnya. Saya kurang paham juga, tapi aslinya dia videokan saat dia nempa ini barang, lumayan apinya juga bagus. Artinya titik leburnya menurut saya pas, sehingga lipatannya tidak halus ya, sangat halus, tidak terbuka, tidak terbelah. Nah ini untuk kancingnya, kancing kalenanya atau orang di Jawa bilang ganja gonjonya, saya mintakan dibuat dari baja, dari bajanya. Kalau dari peksinya ya peksi Sulawesi lah, agak cenderung pendek. Kenapa peksi pendek? Karena hulu keris Bugis itu muter ya, bengkok ke depan, sehingga dibuatkan harus agak pendek. Kecuali handle-nya agak lurus itu bisa dibuatkan, rata-rata peksinya agak panjang ya. Nah ini dia, ini teman-teman. Alhamdulillah tidak ada pamor yang menyeberang ke bilah baja. Saya sudah cek, alhamdulillah bilah bajanya selamat. Jadi karena enggak tahu lah ya, kepercayaan orang-orang sini, jangan sampai ada pamor yang menyeberang ke mata. Ya, tapi itu tergantung yang membuat ya, karena cukup sulit juga untuk membuat sesuai dengan keinginan kita. Terus pamor saya pilih pamor ngulit semongko. Apa yang ngulit semangka, atau kalau orang sini bilang labu, atau apa ya, balopake ya, seperti itu. Kenapa? Karena biasanya di pamor ini ngulit semongko ini terbentuk dengan sendirinya corak-coraknya. Jadi kadang-kadang sesuai dengan feeling atau isi hati si penempa saat menempa, itu membuat coraknya akan menjadi indah, tergantung hatinya ya. Kalau hatinya saat itu lagi senang, lagi happy saat menempa, hasilnya akan bagus. Dan pamor yang terbentuk saat itu akan menjadi indah. Gitu kira-kiranya. Istilahnya ini dari esoterisnya ya teman-teman. Kalau dari segi historisnya ya, saya bisa jelaskan bahwa ini bentuk keris Bugis ya. Bugis sapu kala, bukan keris lurus ya, bukan brojol ya. Ini sapu kala. Kenapa? Karena dia agak condong ke kiri sedikit. Ini sama juga, peksinya pendek, kemudian bukan cor-coran, saya lihat bukan cor-coran. Ini peksinya juga berpamor ya, sambungan dari besi induknya, besi bilahnya. Ya inilah teman-teman. Ya, terima kasih buat Mas Roni. Semoga usahanya semakin lancar ya. Sebenarnya saya kemarin sempat ragu juga karena 3 bulan saya nunggu. Ternyata memang proses pembuatannya memang agak cukup lama ya. Bagi kita pakai bahan pesanan sendiri ya. Kalau misalnya bahannya Mas Roni sendiri mungkin tidak lama karena dia paham bahannya ya. Karena ini bahan dari saya, mungkin struktur besinya agak berbeda, mungkin tingkat kekerasannya dia harus menyesuaikan panasnya api, takutnya nanti besinya pecah atau bagaimana, tidak jadi. Makanya dia harus mungkin pelajari dulu teknik pembakarannya seperti apa, sehingga menghasilkan karya yang menurut saya ini luar biasa, bagus lah, sangat cantik. Dari segi tempaan sangat cantik. Oke, nanti sebentar saya sertakan juga alamatnya Mas Roni yang di Sumeneb ya. Masih muda artinya anak muda yang mau melestarikan teknik penempaan seperti ini.
Dia banyak konsultasi juga, artinya kita sharing ya, kita sharing tentang pusaka, tentang jenis-jenis pusaka. Saya bilang keris kemerdekaan sangat bagus, tergantung cara kita bikin, kemudian ya tentunya dengan permodalan ya. Karena untuk mendapatkan sebilah keris yang lumayan bagus ya, tentunya teman-teman harus bersabar. Kemudian bahannya juga ya terus terang tidak murah ya, artinya bukan besi sembarang juga kita pakai untuk menempa sebilah pusaka seperti ini. Nah, ini hasilnya lumayan bagus lah untuk sebuah keris kemerdekaan. Mas Roni, terima kasih ya sudah buatkan saya keris Bugis. Ya, kita sering saat komunikasi sekarang sering berbantah-bantahan, maunya segini, saya maunya gini. Ya itulah, karena saya lihat bagus ya, beliau mengikuti keinginan konsumen lah istilahnya. Kalau untuk masalah biaya pembuatan, silakan saja langsung ke nomornya Mas Roni di bawah sini. Teman-teman bisa hubungi langsung, di Instagramnya juga ada. Nanti saya screenshot ya, saya tampilkan di video saya. Dan teman-teman, jadi pandre besi atau empu ya yang ada di Indonesia, di Nusantara itu sekarang sudah mulai berkurang. Jadi makanya saya mencoba mempromosikan kembali teknik-teknik penempaan yang ada di Nusantara. Di Sulawesi sendiri pun saya sudah beberapa kali ketemu dengan beberapa orang pandre. Saat ini kemarin saya ketemu dengan teman dari Sulbar ya. Saya ingin mencoba lagi salah satu pusaka dari Sulawesi Barat, keris dari Sulawesi Barat, dari Majene ya. Ya, katanya dia salah satu keturunan pandre, saat dan turun temurun adalah keturunan pandre. Saya ingin tes, tapi pakai bahan saya. Gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di komen, di subscribe ya channel ini. Semoga saya lagi tambah semangat ini untuk mengupload video-video yang terbaru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.